Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Jumat Agung, perayaan kematian Yesus di kayu salib. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, narasi Yohanes tentang sengsara dalam beberapa hal berbeda dengan narasi Injil Sinoptik. Perbedaan-perbedaan ini ada yang bersifat penekanan, ada pula yang muncul karena serangkaian fakta yang berbeda. Setelah keputusan Kayafas, tidak ada lagi adegan persidangan orang Yahudi di hadapan imam besar. Tidak ada pertemuan Sanhedrin untuk mempersiapkan tuntutan yang akan diajukan ke hadapan Pilatus. Sebaliknya, Yohanes memberikan interogasi sebelumnya. Hanas, mantan imam besar dan ayah mertua Kayafas. Pengadilan di hadapan Pilatus mungkin didasarkan pada kejadian yang sama seperti yang terjadi di dalam Injil Sinoptik. Namun dalam Injil Yohanes, persidangan ini sangat diuraikan karena alasan teologis. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih, kisah Yohanes bukanlah kisah tentang seorang penjahat yang dihukum dan diseret ke dalam kematian yang memalukan dan tersiksa yang diperuntukkan bagi para budak. Yesus adalah Raja yang agung yang berjalan dengan gagah menuju kemenangannya dalam kematian. Tidak ada doa yang menyakitkan untuk pembebasan di Getsemani. Sejak awal telah ditekankan bahwa Yesus sadar sepenuhnya akan apa yang akan terjadi. Sebelum dia dapat ditangkap, para penculiknya berulang kali terjatuh ke tanah sebagai tanda penghormatan terhadap penyebutan nama ilahi Yesus. Akulah. Yesus memerintahkan mereka untuk membiarkan para pengikutnya pergi dan hanya diambil ketika dia memberi perintah. Unsur-unsur yang memalukan dalam kisah-kisah lainnya seperti pukulan, meludah, dan tantangan untuk bernubuat telah hilang. Yesus dengan tegas dinyatakan sebagai Raja dalam 3 bahasa besar dunia oleh orang yang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Yohanes bahkan mencatat bahwa proklamasi tersebut diakui secara publik oleh banyak orang Yahudi. Bukan hanya Yesus yang menjadi Raja, dia melanjutkan perannya sebagai pengungkap dan hakim juga. Dalam wawancara dengan Hanas, Yesuslah yang menantang dan mempertanyakan imam besar, mengulangi ajarannya sendiri yang telah ia berikan untuk didengar seluruh dunia. Demikian pula pada persidangan di hadapan Pilatus. Yesus mempertanyakan gubernur dan menunjukkan kendalinya. Sampai Pilatus ibarat pingsan karena lemah dalam mengelak. Apakah kebenaran itu? Sebuah penghukuman diri yang memalukan dalam Injil kebenaran ini. Penghakiman mencapai klimaksnya ketika para pemimpin Yahudi dalam suasana formal dan seimbang mengutuk diri mereka sendiri di hadapan Yesus. Dia bertakhta di kursi penghakiman sebagai hakim dan dimahkotai dengan duri sebagai raja. Masih mengenakan jubah ungu kerajaan yang mengejeknya, sementara mereka menyangkal keberadaan Yudaisme dengan menyatakan, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Jika Tuhan Israel bukan raja universal, maka Israel tidak punya tujuan dan makna. Saudari dan saudara yang terkasih, adegan terakhir mempunyai makna khusus. Yesus memikul salibnya sendiri tanpa bantuan dan bertakhta di atasnya. Tidak ada proses memaku dan mengangkat yang menyakitkan di antara 2 orang yang menyertainya.
Tidak ada kutipan Mazmur terakhir yang menunjukkan keputusasaan, seperti dalam Injil Markus dan Matius, dan sebuah kepasrahan seperti ada dalam Injil Lukas. Tidak ada seruan nyaring ketika Yesus wafat. Dalam Yohanes, Yesus mempersiapkan komunitas masa depan. Berbeda dengan Injil lainnya, Maria dan murid terkasih berdiri di kaki salib dan dipercayakan untuk saling menjaga untuk membentuk komunitas Kristiani pertama. Perempuan dan laki-laki, ibu dan murid ideal. Hal ini diperkuat oleh karunia Roh Kudus. Sebagaimana Yesus dengan ambiguitasnya, khas Yohanes, menyerahkan rohnya. Apakah ini berarti menghembuskan nafas terakhirnya atau memberikan mereka Roh Kudus? Baru pada saat itulah Yesus menyetujui kematian dengan kata-kata, "Sudah selesai." Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kesengsaraan, penderitaan entah lahir maupun batin memang merupakan kejutan yang dahsyat bagi setiap orang. Bagi yang tertimpa musibah, sulit untuk tengadah melihat arah. Bagi orang yang berada di sekeliling dan bukan orang yang tak ambil pusing, penderitaan itu mencengangkan. Akhirnya orang bertanya-tanya, mengapa ada derita ini? Lebih-lebih bila penderitaan itu terjadi pada orang yang menurut pandangan orang lain, dia adalah orang saleh. Di hadapan Allah, kesengsaraan, penderitaan bisa menampilkan hasil bila kesengsaraan, penderitaan itu merupakan akibat tanda suatu perjuangan yang gigih. Kesengsaraan dan penderitaan tidak pernah punya arti sebagai tujuan, melainkan berarti karena mengungkapkan pergumulan hidup. Di dalam kesengsaraan dan penderitaan tampil sifat yang mulia. Kesengsaraan dan penderitaan juga mempunyai arti dari segi yang lebih sosial, yaitu solidaritas dalam kegagalan bersama. Ada orang yang menderita karena menanggung beban sesamanya. Beban itu tetap berat, meskipun bisa dijinjing dengan kebesaran hati. Orang yang demikian menderita karena berbuat silih. Penderitaan itu menjadi tanda kebesaran hatinya. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang disandang demikian memang punya cakrawala luas. Orang itu melihat terang kasih Allah di dalam perjuangannya, maka ia juga melihat nilai di dalam pergulatannya. Kemenangan dirasakan, kemuliaan dilihatnya. Ia bangkit dalam kegagalan. Kekuatannya ialah Allah yang mampu membangun dari kegagalan dan mampu menciptakan dari ketiadaan. Karena itu, ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, bagi semua umat beriman, salib dan sengsara janganlah dipandang sebagai malapetaka atau pengalaman kegagalan yang harus dihindari, melainkan benar-benar merupakan sumber yang mengalirkan kekuatan yang membebaskan. Sebagaimana Allah Bapa Surgawi telah menjadikan Kristus orang yang amat kesepian dan terbuang sebagai tanda kehidupan, demikian juga setiap orang beriman yang mengandalkan Kristus yang bersengsara tidak pernah ditinggalkan. Amin.